penguasa di atas tuh ngasih tahu juga gitu sama orang-orang dekatnya. Siapalah orang-orang pintar yang suka ilmu dan sebagainya ya, yang negatif. Nah, dia bisa tahu. Kok Pak Tono bisa tahu Indonesia gelap? Ya kan Tuhan kasih tahu. Ya bisa lewat orang, lewat bicara langsung. Ilham. Ya Indonesia bakal gelap. Ya Alkitab tulis juga gelap. Iman saya percaya dalam tahun ini ada sesuatu menurut saya loh, boleh diuji lah. Makanya saya lihat, ternyata bukan cuma saya. Sekarang ini ada unjuk rasa Indonesia gelap. Ya. Seingat saya 2-3 bulan mundur, Pak Gembala sudah bicara dulu itu Indonesia gelap. Ternyata terjadi dengan bukti ada unjuk rasa Indonesia gelap. Nah, kenapa bisa begitu? Bisa tahu akan terjadi apa di Indonesia, dan ini berkali-kali. Bukannya ini, termasuk banyak hal yang Pak Gembala cerita yang belum terjadi sudah diceritakan, tiba-tiba terjadi. Jadi di atas ini ada dua kekuatan gitu. Satu kekuatan Tuhan, ya, satu kekuatan yang bukan Tuhan gitu. Nah, kalau yang kekuatan yang bukan dari Tuhan itu cerita tentang mencuri, membunuh, membinasakan, ya, kehancuran. Tapi kalau yang dari Tuhan itu biasanya rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan kita penuh dengan harapan. Itu kan dua kondisi. Nah, tentunya kalau yang tadi yang pertama saya sebutkan itu yang segala yang nggak bagus gitu, itu penguasa di atas tuh ngasih tahu juga gitu sama orang-orang dekatnya. Siapalah orang-orang pintar, orang-orang yang suka ilmu dan sebagainya ya, yang negatif. Nah, dia bisa tahu. Makanya kalau terjadi Tuhan, gue bilang begitu gitu. Satu penguasa lain ya, kita bilang Tuhan kita, dia bisa mengetahui rancangan yang jahat ini. Nah, kalau dia tahu rancangan yang jahat ini, dia juga akan kasih tahu sama orang-orang yang dekat sama dia. Yaitu siapa, ya bisa hamba Tuhan, pendoa, orang yang dekat banget. Tapi tujuannya dikasih tahu sama orang ini supaya hal yang negatif itu jangan terjadi gitu. Ya, saya kasih contoh Yunus. Yunus kan ini mau tunggang balikan kan, kematian segala macam. Tapi ya penguasa yang Tuhan itu kasih tahu sama Yunus, pergi ke Niniwe, suruh bertobat. Dan yang kebinasaan itu kan nggak jadi. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan gitu. Mereka puasa dan sebagainya. Saya pendoa, saya masuk di menara doa, saya masih aktif doa sampai hari ini. Saya masih masuk menara doa. Minggu malam saya masuk menara doa, Kamis menara doa. Tetap punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan karena saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau ada sesuatu yang direncanakan yang negatif itu, Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu supaya gimana ngatasinya jangan terjadi dong gitu. Jadi kalau tadi dibilang kok Pak Tono bisa tahu Indonesia gelap, ya kan Tuhan kasih tahu. Ya bisa lewat orang, lewat bicara langsung. Ilham. Ya, Indonesia bakal gelap. Ya Alkitab tulis juga gitu, gelap. Tapi kan saya percaya ini waktunya, kalau di tengah kegelapan kita mesti harus jadi terang. Alkitab itu dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai dengan Maleaki, itu ada jeda waktu 400 tahun menuju ke Matius. 400 tahun gitu. Dan 400 tahun itu the silent moment.
Tuhan nggak bicara kepada bangsa Israel. Tuhan diem. Itu masa kegelapan loh. Masa gelap. Tapi setelah masa gelap 400 tahun itu, lahirlah Yesus sebagai juru selamat. Bukan kebetulan juga. Karena 400 itu angka bisa dibagi dengan akar. Akar 400 itu 20. Jadi 20 kuadrat adalah 400. Jadi di tengah-tengah kegelapan muncullah terang Kristus gitu. Untuk penyelamatan kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan tahun ini? Karena tahun 2025 dalam hitungan saya adalah bilangan yang bisa dibagi akar juga. Akar dari 2025 adalah 45 kuadrat. 45 kuadrat itu adalah 2025 tahun ini. Ini ada kegelapan nih. Tapi di tengah masa gelap itu ada terang Tuhan yang akan datang di Indonesia loh. Di Indonesia dan ke bangsa-bangsa. Perhitungannya itu gimana Pak Gembala? Membagi itu. Yang sekian tahun Indonesia merdeka, sekian tahun. Nah, itu saya kembalikan lagi. Nah, bilangan 20 tadi, 20 tahun. Ternyata 20 itu adalah satu momen ya, momen yang akan biasanya berulang. Ya, contoh tahun 45 Indonesia merdeka ya, 1945. Itu bukan karena kita punya senjata yang kuat, bukan karena punya militer yang kuat, tetapi kita punya doa yang kuat. Gereja waktu itu banyak yang berdoa juga, dan kita bisa merdeka tahun 45. Ya, saya sebut itu tahun kemuliaan Tuhan, tahun 45 itu. Anugerah dari kita merdeka dari Jepang ya gitu ya. Kita merdeka. Dan 20 tahun kemudian tahun 65 terjadi peristiwa G30 SPKI, pembunuhan jenderal-jenderal. Itu masa gelap itu. Gitu. Tapi menuju tahun 66 ya gereja belum siap waktu itu menerima orang-orang yang mencari dia gitu. Dan tahun 65 itu di Soe ada satu peristiwa yang mungkin nggak bisa dilupakan. Air berubah menjadi anggur, ya itu diperingati tiap tanggal 26 September tiap tahun diperingati, dan pertobatan massa yang sangat besar, ya mereka menjadi percaya, bakar berhala. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Itu kenapa? Karena ada momentum yang saya bilang 20 tahun kemudian. Dan tahun 85 setelah 65 ada momentum besar di Indonesia, namanya Kasih melanda Jakarta. Itu diprakarsai oleh seorang yang bernama Yeremia Rim. Ya, itu orang berdoa di Gelora Bung Karno penuh. Ya, doanya gini, Tuhan biar kasih melanda Jakarta. Lalu 20 tahun kemudian, tanggal 5 bulan 5 tahun 2005, ya kita juga punya momentum besar. Ya, 555 itu saya ingat, di Gelora Bung Karno penuh, lalu ada 77 kota berdoa. Dan doa kita yang saya nggak lupa adalah doa yang pertama, kita minta supaya 50% orang di Indonesia percaya Yesus Tuhan. Bukan menjadi Kristen loh, percaya Yesus itu Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang ke-20 gitu. Jadi tahun ke-20 ya iman saya percaya dalam tahun ini ada sesuatu. Menurut saya loh, boleh diuji lah. Makanya saya lihat, banyak, ternyata bukan cuma saya. Misalnya Pak Niko Nyoto Raharjo punya tema di gerejanya sekarang penuaian. Nah, tadi malam saya ngobrol dengan Pak Obajat Tante Setiawan. Kok ngobrolnya sama juga penuaian gitu? Kok bisa sama gitu? Bahkan kemarin dulu hari Minggu saya ketemu dengan Paul Karam dari Amerika yang sudah pernah ke Indonesia 33 tahun bolak-balik. Ketika kita ngobrol, Tony, this is the last harvest for Indonesia. Wah,
rasanya confirm gitu apa yang kita dapatkan bahwa kita akan mengalami satu lawatan Tuhan di Indonesia. Makanya kita harus persiapkan ini. Kalau nggak momentumnya hilang. Kenapa? Momentum 20 itu loh. Ngerti nggak? Dari tahun 45 dan ini kan dari tahun 45 tahun ke-80. Kita kan kemerdekaan kita kayak yang ke-80. PEH adalah angka 8. Jadi ya bukan kebetulan juga di mana di Vatikan itu kan sekarang ada open gate the holy gate, the open